wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini puasa. Faslun yajibu shaumu Ramadhana bi ahadi umurin khamsah. Ahadiha bi kamali Sya'bana 30 yawman. Wa thaniha bi ru'yatil hilali fi haqqi man ra'ah wa in kana fasiqan. Wa thalithuha bi thubudihi fi haqqi man lam yarah bi adli syahadah. Wa rabi'uha bi ikhbari adli riwayah mawthuqin bih sawa'u waqa'a fi qalbi sidquhu am la am ghairi mawthuqin bi in waqa'a fi qalbi sidquhu. Wa khamisuha bi dhanni dukhuli Ramadan bil ijtihad fi man istabaha alaihi dhalik. Wajib berpuasa Ramadan disebabkan 5 di antara perkara ini. Wajibnya puasa Ramadan karena 5 perkara. Yang pertama, bikamali Sya'ban 30 yauman, sebab telah menjadi sempurnanya hitungan Sya'ban, bulan Sya'ban telah mencapai 30 hari. Maka wajib puasa, sama halnya melihat hilal atau tidak. Karena tidak ada dalam Komariah itu tanggal 31, tidak ada. Nah 31 Maret ya 31 Sya'ban tidak ada. Setelah Sya'ban kok tercapai 30 hari, pastinya besok 1 Ramadan. Jadi kalau sudah genap Sya'bannya 30 hari, tidak perlu melihat hilal pun tetap wajib puasa. Dasar hukum yang mewajibkan puasa dalam ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas, dan seterusnya itu. Di situ Allah Ta'ala tegaskan telah diwajibkan ke atas kalian puasa, sebagaimana puasa telah diwajibkan ke atas orang-orang atau umat sebelum kalian. Jadi puasa, syariat puasa ini telah ada pada umat-umat sebelum umat baginda Rasulullah SAW. Umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Daud dan seterusnya. Mereka juga ada syariat berpuasa. Hanya saja bulannya berbeda, kewajiban berpuasanya seberapa hari beda. Kalau wajibnya seperti umat Nabi Isa, ya puasa Senin Kemis. Puasa zaman Nabi Daud ya sehari puasa sehari beda. Syariat berubah-ubah. Sedangkan pada umat ini disyariatkan berpuasa pada bulan Ramadan. Dalam dasar Quran, faman syahida minkum syahra falyasum, maka siapa menyaksikan dari kalian ini bulan tersebut, datangnya bulan Ramadan, maka falyasum, hendaklah dia melakukan puasa. Pada diri orang yang jelas-jelas melihat hilal, bahwa orang beriman atau rotok beriman, itu tetap wajib puasa. Kalau dia betul melihat hilal, samanya dengan mata telanjang atau dengan alat teknologi, kalau dia betul-betul melihat hilal wajib puasa. Bahwa besok tanggal 1 Ramadan dilihat dari bintang kok bisa, ya dia wajib berpuasa. Meskipun orang-orang lain tidak percaya karena dia preman ngabar-ngabar ya nahwi yang tidak melihat sih delok-delok. Kalau yang memberi kabar itu orang fasik, orang genah, tidak harus percaya, sehingga dia juga tidak harus berpuasa. Tapi kalau yang mengkabarkan orang yang bisa dipercaya, adil,
Nah, itu wajib berpuasa juga. Tapi bagi yang melihat hilal, itu mutlak dia harus berpuasa. Maka atas dasar ayat tersebut Rasulullah sabdakan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal 1 Ramadan dan berhari rayalah kalian karena melihat hilal tanggal 1 Syawal. Li ru'yah. Jadi yang kedua, bi ru'yatil hilal. Yang menjadikan wajibnya berpuasa adalah ru'yatul hilal. Di sini bukan wujudul hilal, wujudnya hilal bukan, tapi ru'yah berarti melihat. Bisa jadi memang wujud, tapi kalau tidak terlihat ya tidak wajib puasa. Misalnya pas Sya'ban sudah genap 29 hari, maka saatnya lah malamnya melihat hilal. Karena setelah Sya'ban tercapai 29 hari, besok paginya itu ada 2 kemungkinan. Apakah besok itu ada 30 Sya'ban atau besok itu 1 Ramadan. Karena 1 bulan dalam Hijriyah itu ada kalanya 29 hari, ada kalanya 30 hari. Maka wajib melihat hilal. Jadi melihat, Rasulullah sampaikan sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berhari raya karena melihat hilal juga. Hilal 1 Syawal tentunya. Ramadan pun ketika sudah 29 Ramadan, besok ada kemungkinan apakah besok adalah 30 Ramadan atau 1 Syawal. Maka melihat hilal lagi, hilal untuk menetapkan besok itu hari raya atau masih Ramadan. Kalau di malam 30 Sya'ban untuk menetapkan isbat besok itu Ramadan atau masih Sya'ban. Sehingga Rasul katakan fa'in gumma alaikum, kalaulah hilal tertutup oleh kalian oleh mendung, tertutup mendung sehingga tidak mampu dilihat, maka fa'atimmu iddata Sya'ban 30, sempurnakanlah hitungan Sya'ban menjadi 30 hari. Anggap besok adalah tanggal 30 Sya'ban sehingga tidak usah berpuasa Ramadan gitu. Bahkan itu namanya hari Syak, hari yang masih mamang, ragu-ragu, karena ada kemungkinan ihtimal antara ini memang hari 30 Sya'ban atau ini tanggal 1 Ramadan. Tidak bisa diambil kepastian. Mau dikatakan 1 Ramadan nyatanya tidak bisa dilihat hilal, mau dikatakan 30 Sya'ban juga tidak bisa melihat hilal, sehingga mau memastikan juga tidak bisa. Maka haram bagi orang yang tidak punya wirid puasa sunnah sebelumnya melakukan puasa di hari Syak ini. Haram, maka tidak boleh. Kecuali sing wis mapan istiqomah wiridan poso Senin Kamis mau ndelala pas jatuh mau 30 Sya'ban pas dino Kamis misalnya, ya ketika tidak dipastikan besok Ramadan ya poso ora apa-apa, poso Kamis tidak apa-apa. Tapi bagi yang tidak ada istiqomah amalan seperti itu tidak boleh. Dalam hadis itu disebutkan fa'in gumma alaikum, kalau ditutup mendung sehingga tidak bisa dilihat hilal oleh kalian, sempurnakan saja hitungannya Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi ini syak mamang. Nah, maka pastikan 30 Sya'ban. Nah, kalau sudah dianggap hari besoknya adalah tanggal 30 Sya'ban, besok malamnya lagi tidak perlu lihat hilal, pasti 1 Ramadan gitu. Tidak harus melihat hilal karena sudah pasti 1 Ramadan. Di situ Rasul mengatakan tidak sumu li wujudihi, berpuasalah kalian karena wujudnya hilal. Bisa jadi wujud tapi tidak terlihat, itu juga tidak wajib puasa karena qayyidnya ru'yatihi, karena melihat hilal bukan karena wujudnya hilal. Bisa jadi wujud tapi tidak terlihat, maka juga tidak wajib puasa, belum wajib. Wa thalithuha bithubuti fi haqqi man lam yara. Yang nomor 3 yang mewajibkan puasa, ditetapkannya hilal 1 Ramadan bagi orang yang tidak melihatnya sebab mendapat kabar dari orang yang adil persaksiannya. Jadi ada orang yang adil, tidak fasik maksudnya. Orang fasik itu yang gimana toh? Yang dia itu melakukan dosa-dosa besar. Sholat kadang-kadang lima waktu ki wajib sholat 5 waktu nih, sholat 3 waktu.
atau sholat sak kobre nak kelingan, nah itu wah itu fasik itu. Umpama ngabarku aku roh hilal, nah itu nak kira-kira ora patek percaya ora nang poso. Ora kudu dipercaya, tidak bisa menjadi landasan hukum kabarnya wong sing fasik seperti ini. Sholatnya yo sregep, tapi munggahning Bandungan golek cipek yo sregep juga lah, misalnya kan golek anget-anget itu sregep, ya ku yo fasik juga. Lah seperti itu ya ora kudu dipercaya. Maksudnya ya ngene ya. Nah seperti itu ya, ETS wanita tahan surung gitu maksudnya. Nah itu nak misalnya nah terus neng nak sing ngabarkan tuh orang adil, meskipun hakikatnya hanya Allah yang tahu, tapi jelas wong iki genah ora tahu goroh ya, sholat taat ya sesuai syariat lah. Nah, dengan dia melihat hilal terus mengkabarkan pada yang lain, yang mendengarnya itu wajib juga berpuasa. Karena pernah zaman Rasulullah SAW itu ada seorang sahabat menyatakan, ya Rasulullah ra'aitul hilal, saya telah melihat hilal. Maka Rasulullah katakan fa'akhbirhum, maka kalau begitu kabarkan, beritahu kepada yang lain untuk dan perintahkan supaya mereka berpuasa. Dari situ wong sing weruh hilal cuma satu, tapi oleh Rasulullah dijadikan landasan hukum karena semua sahabat itu adil riwayatnya. Sehingga langsung kalau begitu yang lain dikasih tahu dan suruh mereka berpuasa. Dari situ kalau misalnya apalagi sekarang kalau di negara kita ini seperti kita itu tidak harus lihat hilal juga, karena sudah diwakili oleh Kementerian Agama dengan tim-tim yang tertentu. Ada pakar perbintangan, ada yang hisab, ada yang ini ulama-ulama juga dengan dasar-dasar yang sudah satu tim yang memang dibentuk untuk bisa melihat hilal dengan alat-alat yang canggih. Maka cukup mereka mewakili kita, kalau mereka kabarkan itu puasa ya kita puasa, kalau belum ya usah. Karena mereka orang banyak dan mereka dipilih oleh tim, ulamanya ada, pakar bintangnya ada dan sebagainya. Orang banyak itu kalau sepakat dalam kebohongan tidak akan mungkin. Sehingga kalau hadis itu mutawatir, hadis mutawatir kita tidak boleh mengingkarinya. Semua bar ke wong akeh, ora mungkin wong kok sepakat yuk bohong bersama dihapusi apa, tidak mungkin. Gitu. Nah, kita ya adalah ikut pemerintah. Nah, warabi wa bi ikhbari adli riwayat mauthukun bih sawa'un waqa'a fil qalbi sidqu amla. Yang mewajibkan lagi termasuk pemberitahuan dari orang yang adil riwayatnya, seperti saya singgung tadi, sama halnya kabar yang diberikan tuh kaya iya kaya ora. Mauthukun bih sing iso dipercaya utawa rada ora dipercaya. Tenan kok ora to. Mau dikatakan tidak, nyatane wonge yo ora neko-neko. Kaya ya pernah goro, mau dikatakan iya mau dipercaya tapi kok mosok sih, kan gitu. Atas dasar apa dia melihat hilal, wong dhek iki yo mamatke ngene ora patek cetok kok. Nah, seperti itu, tapi nyatanya adil riwayatnya. Maka boleh kita berpuasa, bahkan wajib berpuasa. Atau orang yang tidak patek dipercaya, orang patek dipercaya, jadi ya adil riwayatnya, karena dia juga tidak ada sejarah pembohong, tidak ada juga melakukan dosa-dosa besar juga tidak, seperti itu ya. Ning produk orang patek meyakinkan kabarnya kan itu, karena mungkin apa, maka di situ boleh puasa, boleh juga tidak. Wa khamis wa bidhunni dukhuli Ramadan, dengan menyangka telah masuknya bulan Ramadan dengan hasil ijtihad. Misalnya hisab tidak bisa, ru'yatul hilal juga tidak bisa. Mungkin karena hidup di pegunungan terpencil, di daerah-daerah pedalaman terpencil, duwe jam dinding nggawa saka kota, tapi wis jame baterainya entek ora iso tuku baterai. Ora ono atur kalender tekan kono, sehingga iki bulan apa ora patek ngerti. Nah, mungkin karena kehidupan tentara atau orang pelayaran kan kadang-kadang
ora canggih alatnya sehingga tidak bisa mengetahui ini bulan apa dan sudah tanggal berapa tidak tahu, tapi dengan ijtihad sehingga menghasilkan persangkaan yang kuat bahwa ini memang sudah masuk Ramadan maka wajib berpuasa. Mungkin dasar ijtihadnya mungkin ini biasanya bareng karo istrine itu lazimnya 1 bulan itu pasti menstruasi misalnya gini-gini dan menstruasinya yang diingati tanggal sekian-sekian, tapi begitu pergi dengan suaminya udah jauh terus orang nggawa kalender juga orang ngerti jam, orang ngerti ngecas HP rano sinyal rano ini ya, sehingga istilah semenjak pergi itu dilihat waktu pergi itu bulan apa, misalnya bulan Rejab sudah haid berapa 2 kali berarti nggak bulan Rejab ya berarti Sya'ban ya berarti wis Ramadan iki ya gitu misalnya dasar istiqan warna-warna gitu. Utawa dia apa ndeloki anake waktu dia ajak pergi anake iki umur berapa 6 bulan berangkang gitu. Saiki wis mlaku, anakku rata-rata mlaku umur setahun ini kok wis mlaku iki. Berarti nak iki saiki berarti wis cah setahun, nak setahun tambah 6 bulan ini pas pergi itu berarti sudah bulan apa berarti kan itu bisa juga jadi dasar ijtihad. Sehingga dengan ijtihad seperti itu kok menghasilkan persangkaan berarti ini udah Ramadan, begitu wajib berpuasa. Meskipun tidak tahu pasti ijtihad kan hanya persangkaan don itu namanya 75%. Kalau tahu persis itu namanya 100%. Ilmu itu 100%. Kalau don itu 75% ke atas tapi tidak sampai 100%. Kalau mamang itu 50%, 50% ke sana, 50% sini. Kalau salah cipta itu ya lebih ke arah salahnya menyangka antara jadi benernya itu 25% lah, salahnya 75% ya. Nah, ini dengan ijtihad. Jadi dengan 5 perkara ini menjadikan orang wajib berpuasa. Kalau menemui salah satu dari 5 perkara ini wajib berpuasa. Lah sahnya berpuasa, puasa akan menjadi sah dan ada nilai. Kalau kewajiban ya gugur kewajibannya. Kalau dia beramal dapat pahala. Ini yang pertama Islam. Puasa dari non muslim ya rasa dalam syariat Islam. Sehingga umpama orang ini dalam keadaan Islam tapi kok di tengah-tengah murtad, saat berpuasa murtad, ya puasanya sing dilakoni itu batal dan wajib dikodok. Umpama dia masuk Islam lagi, puasa yang tadi itu di tengah-tengah perjalanannya murtad itu wajib dikodok karena puasa sing dilakoni enggak sah. Islam. Jadi wong non muslim arep puasa kaya Islam yo karepe ono ora apa-apa. Untuk ganjaran ora ganjaran ning donya tok. Ganjarane wong non muslim ki ning donya. Pamaya manis kola terutin khairan ya roh. Amal kebagusan man itu nakiro. Siapa saja beramal kebaikan, samanya orang muslim, orang non muslim beramal kebaikan meskipun satu darah akan melihat pahalanya. Hanya saja bedanya Allah jadikan dunia ini surganya bagi orang kafir, sehingga orang kafir beramal kebaikan ono ganjarannya. Paling tidak dapat pujian, menuai pujian dari orang-orang. Yang kedua kayak sedekah sedikit langsung moncer bisnisnya, usahanya, atau diberi sehat orang sholat tapi kok sehat terus atau loro. Nah itu termasuk ganjaran yang disegerakan di dunia sebagai balasan dari kebaikan yang diusahakan Allah adil. Cuma di akhirat orang bagian sama sekali ya gara tiket neraka tanpa hisab itu selamanya. Gitu. Ganjarannya sudah diberikan di dunia. Yang kedua berakal. Berarti nak orang diakal sama halnya dia ini gila atau mugma alaih, misalnya semaput bowo awit bengi tekan bengi mana ora sadar ya dia tidak wajib mengkodok puasanya karena memang ketika pingsan itu tidak ada akal tidak bekerja, sehingga misalnya pingsan sedino mumput ya ora wajib berpuasa dan juga
besok ketika sadar tidak wajib mengkodoknya karena rana akali. Atau orang koma misalnya mati pirang-pirang dino saat Ramadan, ya selama dia koma rana akali ya orang wajib poso toh, sehingga karena tidak wajib poso ya tidak wajib mengkodoknya ketika dia sudah sadar. Karena disyaratkan harus berakal. Berarti nak misalnya kok poso sahur ya melu sahur jam 09.00 idian ya batal posone ya akalnya rusak meskipun ke jam 12 waras meneh. Ini posone wis batal. Ini ketika waras wajib imsak. Hah? Ya ngodok. Ya kalian ngodok ketika waras, tapi ada yang memang kalau masalah majnun nanti tak terangkan nanti tentang yang wajib imsak juga mengkodok, ada yang ini ada nanti. Yang ketiga nikah min nahyi haid, telah bersih dari semacam haid dan nifas. Nah, saat puasa memang pastikan dia itu bersih dari haid meskipun durung mandi, artinya sudah mampet gitu loh. Terus haid mampet jam 3 pas sahur mampet haid. Akhirnya dia melu sahur, kemudian durung nganti adus haid, kowe subuh ya tetap niat poso ya sah. Jadi tidak ada syarat sudah mandi dari haid, tidak ada. Tapi yang jelas sudah mampet dari haid gitu. Jadi kok mandine nak pas arep subuhan ya ora apa-apa. Ya dene jima. Jima jam barisak jima sahur juga meneh, guru nganti atus watis sok. Akhirnya pas arep subuhan dia atus. Tapi ya wis niat poso ya teko poso gitu aja. Tidak ada syarat dia harus sudah mandi jenabat kayak sah berpuasa ndak. Yang penting wis bar lengi kuwi lah acarane kuwi wis bar gitu. Meskipun ora ngatus. Wa ilmun biqaulil waqti qabilan lisawm, dan mengetahui bahwa waktu tersebut memang menerima untuk dilakukannya puasa. Nah, kalau orang itu belum tahu persis bahwa hari itu memang hari yang sah untuk berpuasa Ramadan, maka tidak wajib lah, dan juga tidak sah kecuali sudah menghasilkan don yang kuat tadi. Kalau masih mamang jadi kira Ramadan kok durung atau apa, ya sudah, umpama berpuasa pun tidak sah itu, karena belum mencapai ilmu atau don yang kuat. Ketika dalam ragu-ragu seperti itu ya sudahlah, poso pun tidak ada artinya juga. Jadi harus paling tidak ada persangkaan yang kuat, memang bulan ini bulan yang memang sah untuk melakukan puasa Ramadan. Dan juga kalau puasa-puasa lainnya tahu bahwa hari itu sah untuk dilakukan puasa, bukan hari yang diharamkan. Tahu persis bahwa ini bukan 1 Syawal, bukan 10 Dzulhijjah, bukan hari Tasyrik. Seperti itu. Lah kalau tidak tahu ini ki tanggal piro, tanggal 1 Syawal atau apa? Nah 1 Syawal enggak boleh puasa, ya puasa pun malah dosa. Daripada itu dosa ramang poso kan, meskipun ragu-ragu. Jadi harus tahu pasti bahwa hari itu memang sah untuk dilakukannya berpuasa. Kemudian syarat wajibnya berpuasa, artinya syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melakukan amal, dan sahnya amal ini bergantung pada wujudnya persyaratannya. Meskipun dengan wujudnya sebagian syarat tidak menjadikan sahnya amal, tapi syarat ini harus terpenuhi. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, berarti belum wajib berpuasa. Yang pertama Islam, ini syarat. Kalau belum masuk Islam belum sah berpuasa. Taklif artinya mukallaf, mukallaf itu balik berakal.